Pak Iman, ini adalah data dari Parismon tanggal 21 April kemarin ketika dipresentasikan. Ya. Nah, di sini sangat clear terlihat ada apa namanya watermark dan ada emboss gitu ya Pak. Ya, watermark ini jelas nih kelihatan ya. Ya, dan- Gajah Mada, ya. Gajah Mada dan seterusnya. Ya, ada gajah Adam juga di situ ya. Gajah apa? Gajah Adam juga di sini. Oh, saya nggak baca yang Nah mana. ini. Nah, saya sebagai orang yang dari dulu juga mengikuti kasus sebentar, ini. ini ya? Yang aneh kalau Ini, Ya, itu. Gadaj Adam. Ya, Hanya satu tulisan Gadaj Adamnya. kemungkinan ada 4 atau itu Lebih. 4 kayaknya. Oh, sekitar 4. Ya. Oke, baik. Gajah Mada. Jadi saya sebagai orang yang mengikuti kasus ini dari awal ya Pak, Ya. agak janggal dengan presentasi ini. Oke. Karena dalam suatu citra itu ketika objek tepi atau edge dari sebuah citra itu sudah rusak, itu hampir mustahil untuk dimunculkan kembali atau Objek informasi. tepi atau rusak. Misalnya objek tepi itu apa maksudnya? Nah, objek tepi di sini adalah huruf dari watermark. Nah, ketika itu sudah rusak informasinya, itu secara matematis atau secara digital itu sangat mustahil untuk dimunculkan kembali. Oke. Nah, yang bisa dimunculkan adalah kontras yang lemah jadi kuat seperti ini. Nah, source yang saya dapat dari Dian Sandi di X, boleh digeser Next, oke. di next. Mohon maaf, next lagi setelah ini. Nah, ini adalah source origin. Itu bisa di atas name ya Pak, original Oke. itu. Jadi source aslinya seperti ini. Ini Anda ambil dari X nih ya? Dari X-nya. Jadi bukan yang di downgrade, yang medium atau yang large, ini originalnya. Oke. Nah, citra yang saya dapat dan yang saya teliti dari dulu adalah yang ini. Ketika ini tiba-tiba muncul, oh saya kaget. Ternyata ini, oh kayak trik sulap gitu. Akhirnya saya membreakdown lah. Bentar. Ya. Maksudnya gini, apa yang Anda teliti dari sini dengan Ya. apa yang Bung Rismon teliti, itu beda. Beda. Anda di sini nggak bisa menemukan adanya watermark misalnya. Iya. Apalagi Anda nggak bisa menemukan apa yang Bung Rismon Emboss juga. Emboss nggak ketemu. Ya. Saya Dua itu. lebih fokus kedua itu, Oke, watermark baik. dan emboss. Nah, Sama sekali Anda nggak bisa temukan itu. sama sekali nggak bisa temukan. Padahal Anda download langsung secara original dari postingannya Dian Sandi. Iya, akhirnya saya mencoba lah merekonstruksi ulang coding dari Parismon. Karena Parismon pada menit 49 itu kan bilang, semua orang bisa merekonstruksi ini. Semua orang bisa mencoba ini secara ulang ya. Bisa ditampilkan yang sebelum ini. Kayak gini lagi. Oke, balik lagi yang pertama tadi. Nah yang ini. Oh yang ini, oke, baik. Di sini saya membreakdown setiap logika atau setiap eksekusi dari sebuah gambar dari rumus ini bisa dilihat di sini ya. Karena matematika itu bisa diimajinasikan, Pak. Jadi matematika itu kayak sebuah flow chart kayak gitu ya. Yang di sana adalah gambar original dari Pak Dian Sandi. Nah, Parismon di sini itu mengubahnya ke warna luminance yang di situ LXY, terus setelah itu dihitung gradient X-nya. Gradient X-nya itu yang dari kiri ke kanan, lalu gradient Y-nya dari bawah ke atas. Ini apa grafik Cartesius lah kurang lebih ya. Iya bisa. Horizontal, vertikal. Iya. X-nya tuh yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Yang vertikal, ya. Oke. Jadi dihitung pixel itu perpindahan nilainya seberapa. Nah setelah itu diukurlah dengan magnitudenya. Magnitud itu kayak apa ya, nilai mutlaknya gitulah ya. Yeah. Nah rumusnya itu gx kuadrat plus g kuadrat di square root gitu. Nah setelah itu di rumus ini itu ada atenuasi. Nah atenuasi itu di sini yang unik dari. Atenuasi itu apa? Nah, atenuasi adalah suatu algoritma untuk memunculkan kontras yang mempertahankan kontras yang rendah dan menurunkan kontras yang tinggi seperti itu gambarannya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan dengan produk aslinya. Bukan, lebih ke memunculkan hal-hal yang ketutup brightness atau ketutup kontras kayak gitu. Oke. Nah,
setelah atenuasi itu dilakukan, baru dilakukan divergence. Divergence itu Atenuasi itu untuk memperjelas lah kurang lebih. ya, untuk memperjelasnya lah ya. Ya. Nah, setelah itu dilakukan Poisson solve. Ini kayak direkonstruksi ulang untuk yang Pak Rismon kasusnya itu adalah 300 kali. Sehingga baranya itu agak jadi halus kayak gitu lah. Jadi mendekati gambar asli. Nah, setelah Poisson solve ini dilakukan, yaitu final output, di mana dikalikan oleh inputannya I, X, Y, C kayak gitu. Nah, di sini gambar baru tercipta. Jadi setelah rekonstruksi itu dikalikan dengan gambar input, jadilah final output ini. Anda melakukan 7 langkah ini nih ya. Ya, sesuai dengan rumus dari Pak Rismon. Dan pasti tidak mengubah, Pasti tidak mengubah. malah Sama. memperjelas. Nah, disinilah uniknya Pak. Ketika saya mencoba, boleh digeser? Di next. Oke. Next lagi, sorry yang ini, benar. Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak kelihatan. Ini yang bawah ya hasil Anda. Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 Iya. langkah Anda lakukan. Persis Proses analisis. dengan coding yang ditampilkan oleh Pak Tapi Rismon. bentar, ini menurut saya, bukan menurut saya. Ya. Ini sepertinya kayak ada Ya, watermark. ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark. watermark yang rusak, yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong. Ya, artinya ada watermark, tetapi sangat tipis. Oke. Rusak, dan itu sudah rusak di situ. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya jadi gini, selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermarknya. Kalau ada atau tidaknya, kan saya nggak bisa ngelihat langsung ya. Kalau misalkan dari penelitian saya itu terlihat ini watermark dengan artefak, entah itu watermark atau bukan kan belum jelas karena saya tidak ikut Ya. yang di Polda itu. Oke, baik. Karena saya nggak melihat langsung. Yang kedua? Tapi di sini ada artefak yang rusak, yang bergaris-garis, yang mungkin diduga itu adalah watermark, gitu. Tapi untuk embossnya itu nggak ada. Harusnya kelihatan ya bos ya. Harusnya kelihatan seperti Iya. output yang ditampilkan oleh Pak Rismon. Karena gini, kalau watermark aja kelihatan misalnya, maka emboss pasti akan lebih kelihatan. Iya, Gitu. benar seperti itu. Oke, jadi di sini saja hasilnya sudah beda. Nah, setelah saya melakukan hal yang merekonstruksi ulang hal yang Pak Rismon lakukan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa ini source-nya adalah beda, bukan dari yang Dian Sandi. Yang Bung Rismon kemarin tampilkan di sini itu bukan yang dari Dian Sandi ini. Iya. Anda bisa pastikan? Pastikan itu dan Pasti. diduga editing. Diduga editing. Ya, Karena dengan cara apapun nggak akan dengan dapat cara itu. apapun nggak mungkin. Dan Anda melakukan ini dengan cara yang sama dilakukan oleh Bung Rismon. Ya, sama. Oke. Boleh digeser lagi? Nah, ini source-nya Pak Rismon, gitu ya. Begitu Ini clear. atas bawah source-nya Bung Rismon ya. Ya, Oke. begitu clear Watermarknya. watermarknya dan embossnya, seperti itu. Oke. Nah, Sebentar, embossnya sebelah mana nih? di sebelah sini, Kelihatan ya? ada di sini. Harusnya kelihatan kalau di Oh gambar ini aslinya. ya. Ya. Ini ya. Oke. Dan itu sangat aneh Pak Iman, karena matematika itu accountable dan bisa dilihat secara alur. Karena Pak Rismon itu menciptakan coding itu hanya untuk bermain di gradient tone mapping, bukan untuk memunculkan edge yang sudah rusak atau function yang edge yang sudah rusak itu di mana. Nah, saya mempertanyakan itu kepada Pak Rismon. Nah, bagaimana bisa source yang sama dengan proses yang sama outputnya beda? Kayak gitu. Nah, saya mempertanyakan itu kepada Pak Rismon. Mana source-nya? Mana function-nya? Yang bisa memunculkan itu. Oke, terus kemudian tulisan tadi Gadaj Adam itu gimana cara Anda dapetin? Nah, untuk Gadaj Adam sebenarnya saya nggak sengaja, Pak. Karena melihat presentasi Pak Rismon, melihat data dari outputnya Pak Rismon, itu tiba-tiba ada Gadaj Adam. Tapi untuk itu, apakah itu editing atau enggak, saya bukan concern di situnya. Saya concern ketika gambar informasi yang sudah rusak tiba-tiba bisa muncul, itu sangat tidak mungkin. Kayak gitu. Nah, maka dari itu source yang Pak Rismon proses yang atas ini itu kemungkinan besar atau diduga sangat kuat ini adalah editing. Oke. Bisa digeser. Nah, setelah itu untuk membuktikan ini sama atau tidak dengan source-nya X bisa digeser. Nah, di sini saya mencoba
menghitung juga frekuensinya, perpindahan frekuensi antar pikselnya. Nah, di sini kelihatan watermarknya. Ini dari Pak Rismon. Nah, ini dari Pak Dian Sandi itu rusak dari magnifier ini. Ini menggunakan model apa nih? Saya menggunakan wavelet untuk menghitung frekuensi pikselnya. Oke, baik. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ini adalah dokumen yang berbeda. Misalnya di mana? Kelihatannya di mana? Di sini bisa dilihat. Cuman ini karena di layar ya. Ini ada tulisan Gajah Mada juga di sini. Oke. Nah, di sini cuman kotak-kotak Nggak atau baca rusak. sama sekali. Tidak terbaca sama sekali. Oke. Nah, saya berkesimpulan ternyata source gambar yang diproses oleh Pak Rismon itu bukan gambar dari Pak Dian Sandi. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi nggak ketemu semuanya walaupun dengan metode yang sama, kurang Dengan lebih. metode sama dan dengan metode yang berbeda juga. Oke. Saya ingin yang pertama kali supaya jelas ya, supaya orang ini nggak setiap kali muncul ya. Keluarin presentasi saya yang judulnya ini. Kita ingin lihat siapa sebenarnya Andi Aswan ini ya. Nih, yang catatan Andi Aswan. Ya, supaya jelas dia itu siapa. Ya, tolong keluarin presentasi yang Andi. Karena supaya jelas, tahu-tahu ngomong selaku, bukan yang ini. Terus, ini nanti. Lanjut. Ini nanti itu menjelaskan ada statusnya dari Pak Jamada ini. Udah Terus. Ini membongkar ini tanda tangannya Prof. Ahmad Sumitro. Lagi ini kecintaannya Mbak Aida. Ini. Oke, teman-teman. Kenapa saya menampilkan ini? Ini hak saya untuk menampilkan ini, untuk jawab. Karena dia berusaha membuat spin ya terhadap rekaman saya beberapa waktu yang lalu dengan Pak Haji Sukiyat. Alhamdulillahnya Pak Kiat yang nonton acara ini ya, Pak Kiat tidak terpengaruh. Pak Kiat tamu, oh iya Mas Roy itu memang orang dalam, memang gini, memang benar ya. Kenapa itu Mas Roy? Dia ingin seolah-olah saya mau dibuat tidak ada perannya dalam SMK. Ya, berpakaian beda, Roy Suryo hadir dengan, jadi seolah-olah saya beda. Lah cuman beda baju ya biasa lah, orang Jogja sama orang Solo ya luriknya beda, gitu aja nggak ngerti dia. Ya, tapi yang penting di sini, tolong dibaca ini kreditasinya Andi Aswan, seluruh Indonesia. Catatan Andi Aswan, channel tentang seputar pengacara dan seputar video yang saat ini saya sebagai, ini mungkin salah tulis, mungkin mata dia nggak bisa ngetik, sebagai apukat. Ini jus apukat atau jus mangga? Ya, apukat. Pengacara atau tidak kamu itu? Pengacara atau tidak kamu itu? Saya yang tulis. Loh, bukan yang tulis. Ini statusnya dia. Admin. Ini dari statusnya YouTuber dia. Nusantara itu. Kalau lihat. Kalau di Saya sini sudah minta ganti pada saat Anyus gini saya kasih SP nih. Nggak Iya, bisa. makanya. Tapi nanti Dia dimarahin nih. Ini dia kotor salah kerjanya begitu. ini. Karena dia ini. bukan Ya, orang oke, di ini sini. admin. Oke. Admin tapi detik ini dia belum ubah. Dia akun Jadi, itu. Dia jadi, duduk dulu ini. Bang Eman ya, itu adalah admin ya. Ya, admin Duduk dulu. Bukan dari saya. Duduk dulu. Ya. Iya. Cuma Di adminnya tempatnya keterlaluan dia. juga. Ini Makanya kayak adminnya orang. salah. Admin Mas Roy, admin ya. Ya. Ini kayak orang tiba-tiba kena narkoba, ya. Terus bilang, oh ini bukan ulah saya, ini milik admin. Oke. Lihat Bang Aiman. Substansi aja bicara, substansi aja. Substansinya, kamu menulis sebagai advokat. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 18 2003 tentang advokat, setiap orang dengan sengaja ya mengaku seolah-olah sebagai advokat, tapi bukan advokat. Kayak kamu Andi Aswan. Mas. Pidana paling lama 5 tahun. Substansi aja bicara. Bentar. Kita Tadi lihat. nggak bisa kena. Di situ tulisannya advokat, di sini apokat. Nah, Advokat. ya kan salah kan? Dia jus Dia salahnya salah gitu loh. Oke, jus apukat ya. Jadi udah yang jelas. Substansi aja, bener nggak? Bohong. Anda cuma substansi aja Anda jawab. Oke, bohong. Anda jawab itu. Bohong ya. Bukan bicara bohong. Nah, ini jelas betul. Jawab. Ini jelas Jawab. betul. Tanyakan ke Pak Kiat dan Pak Kiat. Oke, sudah punya saya telepon rekamannya. Pak Sukiyat. Bisa ditelepon Pak Oke, Sukiyat. boleh. Oke. Ini bohong, ini berusaha. Tolong telepon berusaha Pak cari Pak Sukiyat, Kiat ya. Saya ini soal Pak Sukiyat standby, nanti ditelepon sebentar dari Ainis. Ya. Oke. Maksudnya apa ini? Nanti Jadi dia berusaha memisahkan peran saya, padahal Jokowi itu kalau di SMK itu hanya numpang. Tapi itu nanti topik yang lain lah ya. Oke. Soal Jokowi. Satu gini, saya ingin jawab soal tadi. Makanya dia tadi saya tanya, ijazah tahun 91 ada enggak Gajat Adam? Bisa tolong tampilkan ijazah tahun 91. Karena dia tadi nantang 84, 85. Ya memang hanya 3, 84, 85, Nah, 86. udah. Yang sekian kita Ya nggak bisa. bisa. Makanya UGM tidak rata itu. Kacau. Nggak bisa dia ngaku-ngaku bukan lulusan UGM. Satu, dia juga tidak memegang apapun dari UGM. Dia lawyer dari UGM, bukan kan? Coba tolong. Kacau. Bisa bener. tampilkan nggak? Nah,
Saya menampilkan daripada saya digugat orang lain. Ini siapa Mas? Ini pacar saya. Mantan pacar. Mantan pacar. Oh, tapi di sini yang ingin saya sampaikan teman-teman Istrinya Mas semua. Roy ini. Ya, ini istri saya. Oke. Ijazah asli dari UGM. Ada embosnya. Ada watermarknya. Bentar, embosnya, bentar. Ini ada Mas. Kalau di sini agak kurang kelihatan. Ada. Oke, Clear. Ya. Dan tidak ada tulisan Gajah Adam. Jadi tidak ada setiap tahun ada Gajah Adamnya. Bohong itu. 84, 85, 86 ini 91. Udah mana bohong, tidak nggak ada. Waduh. Ini. Bukan apple to apple. Kamu saya bukan- katakan 3, 84, 85, 86. Bentar. Tidak saya katakan Ini 91. bukan orang UGM, ngakunya lawyer Aduh, tapi bukan lawyer. Kacau nih orang. Ngakunya lawyer Nggak tapi ngerti. bukan lawyer. Loh, siapa yang bilang lawyer? Lah, Saya itu katakan apa? lawyer. Udahlah. Advokat. Advokat. Apa advokat? Ya, berarti- Advokat. Seluruh Indonesia Kasihan. Inilah Roy Suryo Seluruh ya. Indonesia Kalau memastikan sudah kekonyolannya. kelihatan bahwa dia Oke. itu sudah satu lagi. tidak mempunyai akal Satu lagi. sehat, makanya KRMT. Nih. Oke, enggak Mas. KRMT. Enggak, saya harus tengahin gini. Ya. Apa kaitannya ketika Bung Andi Aswan mengatakan bahwa yang ada Gajah Adamnya itu 84, 85, 86. Ya. Ini 91. Betul. Kenapa Mas Roy bisa menyimpulkan bahwa semua sama kok, harusnya sama. Gini. Nah gitu. Ya, Logikanya di UGM mana? harus memberikan penjelasan. Oke. Dan sampai detik ini belum ada keterangan yang itu namanya security index. Jangan-jangan nanti di backdate lagi keterangan, dibuat aturan yang kayak 2 minggu yang lalu ada orang yang konyol banget di sini mengatakan ini ada aturan tahun 2024 yang bisa digunakan tuh tahun 85. Siapakah orang konyol itu? Dia lagi-lagi orang bohong lagi. Satu lagi. Yang satu itu lagi. bisa nanti Udah, Bang nggak usah ngomong adalah terus ini. Ini nanti ngapain UGM. ngomong terus? Itu Oke, satu adalah lagi. substansinya dari UGM. Ini nggak ada Saya bilang Satu lagi tolong tampilkan yang tadi. Pak Sempat Sugiat muncul. juga udah Nih, masuk. belum dijawab ini 84, 85, 86 apa korelasinya Ya, oke. 91? Mana? Nanti biar Nggak ada, pemirsa udah. yang menyimpulkan nggak apa-apa. Ya ada. Satu lagi yang tadi. Saya ingin tampilkan bahwa, nah ini. Saya ingin memperkuat statementnya Mas Topi Merah ya. Jadi waktu itu bukan hanya ini Mas Aiman. Ya. Mas Topi Merah itu di WA dan kemudian WA-nya awalnya ya oleh lawyernya Topi Merah. Layakkah, jantankah seseorang kemudian membuat status WA? Saya tidak melanggar ITE ini. Tapi ini status boleh emang Status boleh. diumumkan? Status itu dibaca oleh semua orang. Oke. Ini coba dibaca. Statusnya malam Pak Dir. Tadi saya zoom di salah satu TV. Kok pakai si kepada saya. Si Roy bisa dapat berdasarkan presentasi yang respon di acara iNews Rakyat Bersuara Selasa. Itu kemarin data buku baru. Nanti Roy bisa di-share kemana-mana ribut lagi. iNews bikin kacau. Nyiarin kok bikin kacau. Bisa Bang Roy lagi berkuar-kuar di iNews berikutnya jadi jualannya Aiman. Oh Mas Aiman dicap jualan. Barusan respon mau marah sama Aiman, saya sabar-sabarin. Demikian, saya respon. Teman-teman semua, lihat ini. Ini kayak kita anak kecil aja ditakut-takuti. Substansi, bicara Tingkat-tingkat substansi. Pak Dir. Ini substansi. Ini substansinya mana substansinya? Gak punya otak, gak bisa baca substansi. Ya, Yang nggak punya otak Tuh. Anda. Dir. Jadi, Proper, ngomongnya proper. jadi ini ada sesuatu yang sebelum somasi itu dikeluarkan, itu sengaja dibikin intimidasi dulu. Ya, supaya khawatir. Kita nggak khawatir, kita tahu diri itu siapa. Siapa dirinya? Ya, mungkin maksudnya seorang direskrim atau apalah. Bisa juga dirut ya, bisa. Ya, kalau kata Andi Nanti saya Aswan berikan ini, kesempatan pada Bung Ya, Jamal. Ramadan, ntar. Karena saya ini juga pajak, saya telepon langsung. setelah waktu itu muncul Saya- surat bentar, Mas, somasi bentar, Mas, aslinya. bentar. Oke, Sebelum- silakan. Maksudnya sebelum- apa? Saya telepon ke Bung Jahmada. Bung Jahmada Maksudnya maksudnya apa? apa? Saya nggak ngerti apa-apa kok tiba-tiba bawa nama saya. Terus Nah, Bung Jahmada bilang itu. mohon maaf. Jawab. Silakan dijelaskan.